Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah ada semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Tuhan Yesus tetap semangat cinta Al-Quran Allah Akbar. Masya Allah, ada semua hebat-hebat semangatnya. Hanya untuk hari ini mohon izin, hanya kabarnya beda, jawabannya berbeda ya. Alhamdulillah, selalu bersyukur, selalu bahagia, Allahu Akbar. Bisa nggak? Kita coba ya. Alhamdulillah, selalu bersyukur, selalu bahagia, Allah. Baik, ada teh apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, Selalu bahagia. Ini ulang ya, sekali lagi. Ada teh apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, selalu bersyukur, selalu bahagia. Untuk memulai kegiatan kita di pagi hari ini, kita buka dengan baca doa dipimpin oleh Azia. Silakan. Rapi-rapi, Abdington, sikap berdoa, kepala menunduk, berdoa yang khusyuk, doaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrahli ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan berkah yang kita panjatkan hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Amin ya rabbal. Amin. Baik, ada teh kita lanjutkan. Pada semuanya boleh untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap? Indonesia tanah airku, bertumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa
kita menyimak pembelajaran tematik 2 ya, menyayangi tumbuhan hewan kelas 3 subtema 1, yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Ya, oleh karenanya silakan Anda untuk menyimak dengan seksama, dengan baik dan fokus video di depan. Ya, siap? Perhatikan. Siap. Kita mulai ya. Kita belajar di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 1. Mari kita belajar bersama-sama. Dayu senang membaca. Kali ini ia membaca sebuah dongeng. Apakah kamu ingin tahu isi dongengnya? Ayo adik-adik, kita simak dongeng yang dibaca oleh Dayu. Judul dongengnya adalah Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tidak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan beristirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama-sama lagi. Diambil dari sumbernya rumah-dongeng.com. Nah, dari dongeng ini adik-adik kita jadi tahu bahwa si pohon apel ini sangat tulus membantu si anak laki-laki tadi. Nah, adik-adik, di sini jika kita menolong orang lain, kita harus menolong dengan baik, dengan tulus ya, tanpa mengharapkan imbalan. Siapa teman dari pohon apel tadi adik-adik? Ya, temannya adalah anak laki-laki. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Ya, pohon apel merasa bahagia, merasa senang, merasa gembira. Apa kebaikan yang diberikan pohon apel adik-adik? Apa teman-teman? Ada yang bisa jawab? Apa yang terasa? Diberikan? Terima kasih ya jawabannya ya. Ya, pohon apel diberikan dahannya ya untuk membangun rumah si anak laki-laki tadi. Lalu ada cerita membiarkan anak laki-laki itu bersandar di pohonnya. Lalu yang keempat, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Ya,
kenapa? Karena laki-laki itu tidak datang kembali. Masya Allah. Terima kasih sudah menjawab. Karena tadi apa? Si anak laki-lakinya tidak kembali lagi bermain dengan pohon apel. Sedih ya, Masya Allah. Di akhir cerita, mengapa pohon apelnya menangis? Mengapa? Ya, pohon apelnya menangis karena bahagia bisa bersama-sama lagi dengan anak laki-laki tadi. Nah, adik-adik, dongeng itu adalah cerita yang berupa khayalan. Di sini berupa khayalan adik-adik. Pohon apel sebenarnya tidak bisa berbicara, tapi dalam dongeng ini pohon apelnya bisa berbicara. Jadi dongeng itu cerita berdasarkan khayalan penulisnya. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Dayu meletakkan daun di dua kotak seperti ini. Dayu menghitung semua daun keringnya. Jadi ada dua kotak. Kotak yang pertama berisi 35 daun, kotak kedua berisi 15 daun. Lalu Dayu menghitung semua daun kering tersebut. Jadi ada penjumlahan 35 ditambah 15 sama dengan 50. Itu adalah jumlah daun kering. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama. Lalu Dayu menukarnya. 15 helai daun yang di kotak kedua diletakkan ke depan, dan 35 helai daun kering yang kedua di kotak awal tadi diletakkan di belakang. Lalu Dayu menjumlahkan Jumlahnya berapa? Adanya 50. Masya Allah, betul sekali ya. Kemudian daun tersebut. Jadi penjumlahannya ada 15 ditambah 35 sama dengan 50 juga. Nah, di sini jadi kita tahu adik-adik bahwa hasilnya sama. lanjut. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. Dari penjumlahan 35 ditambah 15 hasilnya 50. Dan 15 ditambah 35 itu hasilnya juga 50. Jadi 35 ditambah 15 itu hasilnya sama dengan 15 ditambah 35. Di sini berlaku sifat pertukaran ya. Pertukaran itu ditukar tempatnya tapi hasilnya tetap sama. Kita bisa coba pada penjumlahan yang lain, yaitu 120 ditambah 930 hasilnya adalah 1050. Nah, sekarang kita tukar 930 ditambah 120 hasilnya juga sama. Jadi 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Di sini Kak Citra punya contoh soal. Sebelum itu teman-teman, Abi juga punya soal ya. Siap disimak? Abi punya 20 ekor kambing. Kemudian di bulan depan Abi beli lagi 10 ekor kambing. Maka berapakah jumlah kambing Abi? Masya Allah, betul ya. Sekarang kita coba latihan lagi. Ini contoh latihan di depan ya. 200 ditambah 350 maka Cuma yang bisa jawab berapa? Berapa ini 550? Masya Allah, betul. Yang kedua ada yang menjawab yang B. Azir berapa? 550. Betul juga. Ya. Kemudian yang ketiga teman-teman, jadi 200 ditambah Masya Allah. Tepuk tangan kita. kita hitung terlebih dahulu dengan penjumlahan
Sekarang kalau 150, nol ditambah 2, 5 ditambah 2, Berapa? 7. Maka hasilnya 720. Sekarang kita balik letaknya. 220 ditambah 500. Nah, kita jumlahkan dengan penjumlahan bersusun juga untuk membuktikannya. 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 0, 2 ditambah 5, 7. Maka hasilnya sama, yaitu 720. Jadi 500 ditambah 220 sama dengan 220 ditambah 500. Demikian tadi sifat pertukaran pada penjumlahan. Yang terakhir, satu lagi. Hari Minggu, Dayu pergi bersama Masya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung, ia banyak melihat pohon cemara. Pernahkah anak-anak atau adik-adik semuanya melihat pohon cemara? Cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya kayu cemara itu digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu cemara selama di perjalanan. Nah, ini adalah lagu cemara ciptaan Pak H.T. Mahmud. Nanti adik-adik bisa lihat di video pembelajaran Kak Citra ini ada lagu cemara. Lagunya seperti ini. Cemara pohon tapi daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari seperti tangan penari. Seperti itu adik-adik lagunya. Jadi nanti kalian bisa berlatih menyanyikan lagu ini. Bisa ada lagu ini. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan video pembelajaran di channel YouTube Kak Citra. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua dan tetap semangat belajar, tetap patuh. Ya, baik, alhamdulillah. Itulah tadi video tentang menyayangi tumbuhan. Ya. Berikutnya ini ada soal, tolong dijawab. Ya, silakan dijawab. Waktunya 2 menit. Tolong yang dibagiin ini. Boleh penjelasan boleh, yang boleh juga boleh. Ya. Ya, di situ ada penjumlahan dan juga ada refleksi, ada di bawah, ya. Bacakan dulu refleksi yang di bawah. Apa yang kamu pelajari hari ini? Nanti boleh dijawab sendiri, ya. Dan yang kedua, bagaimana perasaanmu saat membaca dongeng dan bernyanyi tadi begitu. Kemudian yang ketiga, kegiatan mana yang paling kamu sukai dan mengapa? Silakan, waktunya 2 menit dijawab. Yang bisa menjawab dapat hadiah. 2 menit, silakan. Silakan diisi sendiri-sendiri, ya. Selesai nggak selesai tetap dikumpulkan, ya, nggak apa-apa. Waktunya 1 menit lagi.
50 detik lagi. Ya. 40 detik lagi. Detik lagi. Dua puluh detik lagi. Ya gak apa-apa. Nanti bisa dilanjutkan. Selesai nggak selesai dijemput. Ya. 10 detik lagi. Hitung mundur dari 7. Gak apa-apa, nanti boleh semuanya dikumpulkannya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan dikumpulkan. Ya, gak apa-apa. Silakan duduk rapi lagi. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Siap para rapi-rapi. Baik, alhamdulillah teteh yang kami banggakan dan mencintai, hari ini pembelajaran sudah selesai. Begitu, mari kita tutup bersama dengan baca hamdalah dan doa kifaratul majlis.